Selamat malam pemirsa, Saling Silang kembali hadir bersama dengan saya Lulu Miati, dan kita akan membahas mengenai persoalan yang kompleks. Kalau kita bicara mengenai permasalahan di Jakarta memang cukup kompleks. Salah satunya adalah bicara mengenai PKL, angkot atau angkutan umum. Terutama yang disuruh saat ini adalah bagaimana penataan di Tanah Abang. Ketika pemerintah DKI menutup Jalan Jati Baru, ini menimbulkan polemik. Kemudian muncul babak baru setelah para supir angkot ini berdemo. Kita akan membahasnya untuk melihat bagaimana tanggapan dari para narasumber, termasuk solusi mungkin muncul dari diskusi kita malam hari ini. Saat ini sudah ada narasumber yang hadir, ada sudah 3 orang bersama saya di studio. Dari sebelah kanan saya sudah ada Pak Pantas Nainggolan, anggota DPRD DKI fraksi PDIP ya Pak. Iya. Selamat malam Pak Pantas. Selamat malam Malu. Dan juga ada Pak Jonggir Sitorus dari Organda DKI. Selamat malam Pak Sitorus. Dan di sebelah kiri ada Pak Darmaning Tias, pengamat transportasi. Selamat malam Pak Darmaning Tias. Dan sebelum saya berbincang-bincang dengan narasumber, kita akan menyimak informasi terkait dengan akibat tuntutan pembukaan kembali Jalan Jati Baru belum dipenuhi. Ratusan sopir angkut trayek Tanah Abang kembali berunjuk rasa di depan gedung Balai Kota DKI Jakarta. Solusi OKO Trip yang ditawarkan dinilai memberatkan karena mayoritas sopir angkot yang tak ber-KTP DKI Jakarta. Ratusan sopir angkutan kota trayek Tanah Abang kembali berdemo di depan gedung Balai Kota DKI Jakarta Rabu pagi. Mereka menuntut dibukanya kembali Jalan Jati Baru Raya atau depan stasiun Tanah Abang. Unjuk rasa ini merupakan aksi lanjutan yang digelar sopir angkot lantaran tuntutan mereka tidak dipenuhi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain menuntut pembukaan kembali Jalan Jati Baru, mereka menuding program OKO Trip yang ditawarkan sebagai solusi memberatkan mereka dan semakin mematikan pendapatan. Massa juga menegaskan unjuk rasa ini tidak ditunggangi pihak lain maupun dipolitisasi. 80% itu daerah. Nah inilah yang jadi persoalkan. Dibilang ya udah nanti disosialisasikan lagi karena ya nanti mungkin ada perembukan. Itu loh, itu komentar mereka itu enggak contoh, karena kita dicontohkan. Itu loh kayak model rumah 0% loh. Itu bukan urusan kami. Urusan kami masalah OKO Trip itu masalah bos dengan tran dengan koperasi. Kita driver itu apa sih? Buka akses Jati Baru, ya kan? Buka akses baru. Bukan saya menuntut buka akses Jati Baru juga, bukan juga saya. Ada instansi juga, Pak Kapolri juga, Pak Kapolda juga. Tolong dibuka. Kalau Anda mengatakan bagaimana kalau nggak dibuka, kita cari solusi yang terbaik. Jangan saling merugikan dalam pihak. Jadi gini, kalau Anda ngomong OKO Trip, saya belum tahu ya. Belum jelas. Belum jelas. Karena penjabarannya dia menawarkan sekarang gini. Seorang menawarkan produk, kualitasnya harus tahu saya. Bagaimana kualitasnya? Jangan di luarnya aja, harus dalamnya. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno bersama Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta akhirnya menemui pengunjuk rasa untuk mendengarkan langsung aspirasi para sopir angkot ini. Aksi yang dijaga ketat polisi dan Satpol PP ini mengakibatkan arus lalu lintas di depan gedung Balai Kota atau Jalan Medan Merdeka tersendat. Sebelumnya para sopir angkot trayek Tanah Abang ini berdemo di Balai Kota Senin 22 Januari 2018 dan langsung dimediasi Kadishub DKI Jakarta dengan menghasilkan keputusan pembentukan tim kecil. Merasa tuntutannya belum dipenuhi Pemprov, ratusan sopir angkot ini kembali melanjutkan aksinya di kawasan Tanah Abang Senin lalu. I Gusti Ayu Sutrianingsih, Angga Hikmayandi, JAK TV. Dan sudah bergabung bersama kami juga Bang Angga Wira, politisi Gria. Selamat malam Bang Angga. Dan saya mungkin ke Organda dulu nih, ke Pak Sitorus. Tadi menanggapi artinya memang dari tuntutan supir angkot sebelumnya ada sedikitnya yang ditanggapi begitu, walaupun mereka menuntut sebenarnya adalah membuka Jalan Jati Baru, tapi kemudian ada Transjakarta Explorer yang dihentikan untuk sementara waktu gitu, sehingga mereka akhirnya sedikit mungkin sedikit puas karena ada kenaikan katanya ya, karena selama ini kan mereka protesnya juga karena pendapatan mereka sangat menurun sekali. Nah mungkin bisa diupdate Pak dengan hasil hari ini bagaimana? Ya, terima kasih. Sebenarnya penataan ini
penataan ini tentunya sih sebenarnya harus kita planning dengan baik sih sebenarnya ya. Artinya gini. Gimana? Jangan ada yang dirugikan gitu loh. Kita kan kita udah mendengar dari pengemudi-pengemudi tadi bahwa mereka itu sangat dirugikan dengan dengan ditutupnya jalan ini kan gitu. Nah tentunya kan pemerintah DKI kan berpikir untuk ke sana kan, melihat kerugiannya seperti apa, kan gitu kan? Kan itu harus dievaluasi gitu loh. Jadi kalau dari Organda sebenarnya ada beberapa solusi sih yang ditawarkan untuk hal ini. Tentunya kalau pembenahan tentu kita dukung kan gitu. Tetapi semua harus happy, jangan ada yang nggak happy di situ gitu kan. Mungkinkah bisa membuat semua happy, semua puas gitu Pak? Tentunya memang tidak bisa semua puas ya. Tetapi artinya jangan sampai terlalu merugikan seseorang. Misalkan pengemudi ini kan kalau kita dengar dari mereka kan 50% penghasilan mereka hilang gitu. Tentunya kan udah sangat berat untuk mereka itu. Nah, hal ini barangkali yang kita kaji. Apa solusinya apa gitu. Nah, hari ini saya baca di media bahwa memang tetap ditutup, tetapi TJ tidak boleh beroperasi di situ. Nah, ini salah satu solusi untuk jangka pendek. Jangka pendek ya. Sementaranya ya. Sementaranya. Tentunya kan akan dikaji lagi apa yang harus dilihat atau diarahkan ke Trip boleh juga kan nanti kan itu kan dibahas juga. Seperti apa tadi beberapa masih bingung dengan Trip gitu penerapannya. Ya sebenarnya sih bukan bingung, itu pengemudi mungkin bingung ya. Tetapi kan yang bermitra ini kan operatornya kan, pengusahanya yang bermitra dengan ini. Nah, nanti di sana dilihat apakah memang sebenarnya kalau bermitra di Trip ini menguntungkan apa rugi gitu. Sekarang kan udah ada yang berjalan Tripnya, sudah ada uji coba. Uji coba. Nah, di uji coba ini juga kita lihat. Jangan kita lihat sekarang rugi, nanti bagaimana ini? Nah, kan ada evaluasi lagi, ini kan uji coba gitu. Kita udah bicara sama Pak Kadis, Kadisub, bahwa sementara ini dengan rupiah ataupun yang ditawarkan yang sekarang ini yaitu 3.400 per kilometer ya. Ini sementara kita akan jalankan, nanti akan dievaluasi apakah benar merugikan. Kan dihitung berapa kilometer dia satu hari, ya kan? Dikalikan itu. Nah, kalau tidak apa yang diambil. Nah, nanti mencari jalan tengah ya. Jalan tengah ya mungkin bisa disubsidi dari kilometernya, bisa lah. Itu kan pasti ada jalan keluarnya gitu. Baik, saya ke Pak Darman Imtiaz nih. Kalau kita bicara mengenai penataan khususnya Tanah Abang ini kan memang sangat menarik sekali gitu. Ada banyak bisa dikatakan ini pusatnya perekonomian gitu di Jakarta. Gitu ada pedagang, ada juga masyarakat, termasuk juga transportasi gitu. Kalau dilihat penataan yang sekarang ini seperti apa sih? Apakah tadi dikatakan ini belum bisa memuaskan semua pihak gitu? Ya tentu saja karena memang ini kan dadakan kalau menurut saya. Artinya belum ada perencanaan tapi tiba-tiba sudah dilaksanakan. Mestinya bikin perencanaan yang komprehensif dulu. Seperti apa Tanah Abang itu, lalu disimulasikan, baru kemudian dilaksanakan. Nah, ini kan dilaksanakan dulu, baru evaluasi gitu. Ini saya kira persoalannya gitu lah. Sebetulnya kalau dari segi regulasi, sebetulnya memang ini ada dua undang-undang yang agak sedikit berbeda ya. Yang satu itu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan. Nah, kalau di Undang-Undang Jalan ini itu diatur bahwa barang siapa menciptakan gangguan fungsi jalan itu dikenai denda minimal 1,5 miliar atau denda kurungan 18 bulan. Itu undang-undang jalan. Nah, tapi di undang-undang LLAJ pasal 127 dan 128 itu memberikan kemungkinan untuk penggunaan jalan, fungsi jalan di luar
ruas jalan di luar fungsi jalan, gitu loh. Nah, jadi menurut saya ini agak sedikit. Jadi memang ada dua regulasi yang agak berbeda gitu. Kalau mengacu pada undang-undang jalan, jelas penutupan jalan itu tidak boleh. Ada yang dilanggar. Ya, ada yang dilanggar. Tetapi kalau mengacu pada undang-undang LLAC pasal 127 itu bisa dengan persyaratan satu ada jalan alternatif, kedua ada rambu, ketiga izin kepolisian. Nah, tampaknya yang jadi persoalan itu kemarin paling tidak yang kita baca dari media itu tidak ada koordinasi dari kepolisian. Tetapi dari segi kewenangan itu kalau kita mengacu pada undang-undang LLAC itu memungkinkan gitu loh. Tetapi itu mestinya harus dirancang dulu gitu. Arus lalu lintasnya mau kemana, angkot-angkotnya mau kemana kan gitu kan. Di situ dulu awalnya ada angkot, ada bis besar ya, Mayasari dan sebagainya, bajai, taksi kan bisa lewat situ. Nah kalau sejak ditutup itu nggak ada lagi gitu. Yang praktis yang lewat situ itu yang angkot itu hanya putar di bawah flyover gitu. Nah ini yang saya kira persoalan mendasarnya di sana gitu. Tapi kalau dari segi regulasi yaitu tadi ya memang ada dua regulasi. Iya, kita ada regulasi yang agak sedikit berbeda ini menurut penafsiran saya. Kalau dari Pak Pantas silakan terkait dengan penataan Tanah Abang gitu. Bicara Tanah Abang, saya pikir kita harus bicara totalitas Tanah Abang. Tidak bisa kita hanya bicara Jati Baru, hanya bicara pedagang kaki lima, tapi kita harus melihat Tanah Abang secara keseluruhan, secara utuh. Nah, kenapa? Karena memang sentuhan apapun di satu subsistem atau di partikel apapun pasti akan berdampak terhadap semua. Nah, apalagi tindakan ini seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Darman Ingtyas, belum ada studi apa semuanya, tiba-tiba langsung. Ini memang bukan menjadi prioritas program 100 kerja ya? Saya pikir bukan. Karena khusus untuk Tanah Abang sebenarnya, masa Pak Jokowi menjadi gubernur sudah ada tindakan-tindakan yang sudah memberikan, sudah nampaklah hasilnya. Blok G dan kelancaran lalu lintas dalam beberapa hal sudah menunjukkan titik-titik terang penyelesaian masalah Tanah Abang. Nah, yang menjadi persoalan adalah begitu terjadi suksesi kepemimpinan di DKI Jakarta, tiba-tiba terjadi perubahan-perubahan yang signifikan, tetapi kita tidak melihat dan tidak mengetahui kemana arah perubahan tersebut. Dan DPRD itu dengan gubernur sebenarnya ibarat suami istri. Dalam satu kotak pemerintahan daerah. Namun faktanya tidak pernah satu kali pun DPRD disertakan dalam pengambilan keputusan yang seperti ini. Termasuk yang Tanah Abang ini tidak sempat berdiskusi dengan DPRD. Dan dalam banyak hal termasuk beberapa surat-surat juga tembusan pun tidak ada kepada DPRD. Artinya peran serta ataupun kedudukan DPRD sebagai bagian daripada pemerintahan juga sedikit terabaikan. Bukannya sekarang lebih kompak sebenarnya DPRD dengan Pemprov DKI? Iya, sebenarnya kekompakan ini saya pikir relatif lah ya. Tapi pemerintahan, gubernur dan DPRD harus berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang menjadi landasan-landasan kerjanya. Ya mungkin katakanlah sistem pemerintahannya harus berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Kalau ada kekosongan hukum, disitulah ada peluang untuk memberikan diskresi. Baik. Baik. Nanti juga minta tanggapan dari Pak Angga Wira, tapi harus break dulu. Kita kembali saat lagi tetap bersama kami di Saling Silang.